Hello guys, welcome back to the class, and this is the last video or the last episode of this beginner level. Jadi ini adalah episode terakhir untuk level pemula ini. Jadi saya harap kalian benar-benar sudah menguasai from the episode 1 to this episode. Kalian benar-benar sudah memahami semua apa yang kita sudah pelajari. Dan jangan lupa ujiannya, silakan ambil ujiannya untuk mengetes apakah kalian benar-benar sudah memahami pelajaran yang sudah kita pelajari di level pemula ini. Karena kita akan melanjut di level selanjutnya yaitu level pre-intermediate. Nah, kebetulan beberapa hari yang lalu ada salah satu peserta yang mengambil ujiannya, namanya Desi Aurelia Cesinambela. Dan nilainya sangat luar biasa ya, nilainya 86,5. Jadi dia berhasil mendapatkan sertifikatnya. Dan selain sertifikatnya ini juga saya melampirkan course outline-nya untuk memberikan informasi apa saja yang kalian pelajari di level pemula ini. Karena juga di ujiannya juga saya mengetes bagian ini. Untuk memberikan informasi bahwa di level pemula ini kalian sudah mempelajari atau sudah memahami semua ini. This is the course outline for this beginner level. Dan mungkin Anda bertanya-tanya bahwa, oh saya sudah nonton video dari video 1 sampai video 40, tetapi kok saya masih begini-begini saja ya? Gitu. Nah, sebenarnya saya mau kasih tahu bahwa belajar bahasa itu beda dengan belajar pelajaran lain, misalnya belajar sejarah atau belajar matematika. Kenapa? Karena belajar kayak sejarah atau matematika atau mata pelajaran lain cukup mengerti saja. Tetapi kalau belajar bahasa tidak cukup hanya untuk mengerti saja. Menurut pengalaman saya bagi 3 tahapannya, yaitu tahap pertama mengerti bahasa secara tertulis dan juga grammarnya. Nah, itu level pertama, mengerti bahasanya secara kalau misalnya kita baca, kita mengerti, oh ini gampang. Kita juga mengerti grammarnya karena kita belajar grammar juga di video ini ya. Ini kita mengerti. Nah, level selanjutnya yaitu mengerti apa yang dibicarakan oleh penutur asli atau native speakers. Nah, ini level kedua ini yang susah, teman-teman. Waktu saya belajar bahasa Inggris di awal-awal, ini benar-benar tantangan buat saya. Saya merasa bahwa mereka itu ngobrolnya cepat sekali. Kalau kalian sudah masuk di level ini, belum tentu kalian sudah masuk di level ini. Kalau apa yang dia katakan itu, yang dibicarakan itu ditulis, mungkin kalian paham. Tetapi begitu dia bicarakan kata-kata itu, pusing kalian. Dan itu adalah level atau tingkat kemahiran. Jadi ada prosesnya, ada prosesnya. Mungkin kalian masih berada di sini. Dan yang terakhir adalah mampu memproduksi. Oke, memproduksi itu ada 2, yaitu baik dalam tulisan dan berbicara. Nah, ini level terakhir, yaitu memproduksi ini yang susah. Mungkin memproduksi tulisan mungkin bagi beberapa orang mungkin lebih mudah dibanding ini yang terakhir, ini level terakhir. Kalian bisa membicarakan apa yang kalian mau katakan tanpa harus berpikir dulu, jadi secara otomatis. Nah, ini level terakhir. Jadi kalau kalian masih berada di level ini, itu jangan khawatir. You don't need to worry about that, ya. You will be on this level. The more you learn, the more you practice, and you will be on this level. And even in this level. Jadi kalau kalian masih merasa berada di level ini, itu artinya kalian harus belajar lebih giat lagi. Kalian harus belajar banyak. Dan tentunya untuk mengatasi yang level pertama ini, itulah yang kita pelajari. Jadi kalian harus memperbanyak kosakata. Jadi memperbanyak kosakata dan juga belajar grammar. Jadi itu untuk sampai di level pertama. Seperti kita ini ya. Jadi saya menjelaskan grammarnya. Kalian juga memperbanyak kosakata. Jadi di kuis-kuis yang saya berikan ini, kalian hafal kata-kata itu yang kalian tidak mengerti. Jadi kalian memperkaya kosakata kalian. Kemudian, untuk meningkatkan level kedua ini, yaitu mengerti apa yang dibicarakan oleh penutur asli, yaitu kalian harus banyak latihan mendengar atau menyimak.
Nah, kalau cara saya untuk meningkatkan listening skill ini, yaitu saya download audio di YouTube. Jadi di YouTube itu ada banyak video, di mana video itu kita bisa download dalam bentuk MP3. Jadi banyak sekali percakapan di YouTube itu, percakapan bahasa Inggris, baik itu percakapan sehari-hari, ada level-levelnya, itu kalian download dan kalian dengarkan. Tapi kalau kalian sudah merasa, ini sudah gampang ya, bahasa sehari-hari kalian sudah mengerti lah, ya tidak perlu khawatir tentang hal itu. Nah kalau saya setelah saya selesai level itu, saya lanjut dengan download kuliah gratis di YouTube. Jadi di YouTube itu banyak sekali kuliah gratis dalam bahasa Inggris tentunya ya. Dan itu kalian download, kalian pilih kuliah yang kalian suka. Misalnya kalau saya suka misalnya mata kuliah yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Atau misalnya kalian suka psikologi. Ya, jadi banyak sekali ilmu komunikasi itu ada kuliahnya di YouTube. Dan kalian bisa mendownload itu. Terus kalian dengarkan. Ini membantu teman-teman. Dengarkan sebanyak-banyaknya. Juga cara saya yang lain adalah saya download audiobook. Jadi saya suka baca novel dan ada beberapa yang klasik-klasik novel itu ada versi audionya, dibilang audiobooknya. Jadi saya banyak mendengarkan itu. Saya suka sekali. Jadi banyak sekali di YouTube itu atau kalian cari di internet itu novel yang versi MP3-nya. Jadi kalian banyak dengarkan. Atau saya sarankan lagi yaitu kalian download. Saya juga suka itu saya download itu TED. Kalian cari TED di YouTube itu banyak sekali. Selain belajar bahasa, kita juga ada ilmu baru yang kita pelajari di situ. Ini bagus sekali. Jadi silakan download ini. Semakin sering kalian mendengarkan atau menyimak, maka listening skill kalian juga akan meningkat. Untuk kasus saya ini, saya benar-benar struggle di bagian menyimak ini. Itu waktu saya belajar bahasa Inggris. Tetapi waktu saya belajar bahasa Prancis ya, saya merasa lebih gampang. Kalau menurut saya menyimak itu lebih gampang di bahasa Prancis. Yang paling susah itu berbicara. Baru level terakhir itu kalau berbicara, nah tentunya adalah cara mengatasinya kalian harus banyak-banyak berbicara. Apalagi sekarang ini tidak harus ketemu kan, bisa melalui video call. Itu kalian bisa practice ya, kalian bisa berlatih berbicara, nggak harus bertemu gitu kan. Jadi kalian bisa cari partner, cari teman, kalian belajar berbicara dalam bahasa Inggris. Kalian yang sabar ya kalau belajar bahasa itu bisa bertahun-tahun ya. Tergantung kasus masing-masing ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi kalau kalian serius bisa cepat. Dalam setahun kalian bisa. Sekarang kita masuk pada pelajaran kita karena ini adalah video terakhir. Jadi kita mulai saja. Untuk mengetes apakah kalian sudah memahami pelajaran sebelumnya, saya mulai dari kuis dulu. Misalnya pilih mana yang benar di sini. Ya, I saw John yesterday atau I've seen John yesterday. Kira-kira mana yang benar? Saya sudah menjelaskan di video sebelumnya. Alasannya ada di situ. Oke, ini versi tulisannya. Kalau kalian nanti download PDF-nya, ini bisa di-download PDF-nya, misalnya kalian mau kerjakan di rumah. Tapi ada juga bentuk online ya, saya sudah siapkan. Oh, by the way, ini ujiannya nanti ya. Ini ujiannya ada 200 soal. Oke, ada soal listeningnya juga. Tapi untuk yang 40 ini, nah ini yang pertama, kalian pilih mana yang benar. Klik linknya ada di bawah video ini. Oke, itu bagian pertama. Yang kedua, kita belajar perbedaan antara been dan gone. Look at this picture, lihat gambar ini. Read what the people are saying. Jadi bacakan apa yang mereka atau sedang mereka katakan. What is the difference between been and gone? Apa perbedaan antara been dan gone? Nah, ini orang ini berkata, is friend at home? Apakah friend ada di rumah? Wanitanya menjawab, no, she's gone to Florida. Dia sudah pergi ke Florida. Tapi kalau yang ini, you are very brown friend. Oh, kulit kamu sekarang udah coklat ya. Dia bilang, I've been to Florida. Saya sudah pergi ke Florida. Ini kalau kita artikan, yang pertama, she's gone to Florida. Dia sudah pergi ke Florida. Kalau yang ini, I've been to Florida.
Saya sudah pergi ke Florida. Sama-sama pergi ya. Jadi pergi juga bisa menggunakan been saja atau gone. Nah, bedanya apa? Nah, bedanya adalah kalau dia bilang she's gone to Florida, artinya dia sudah pergi ke Florida. Artinya sampai sekarang dia masih di Florida, dia sudah pergi ke sana. Tetapi kalau yang kedua, I've been to Florida, saya sudah pergi ke Florida. Artinya saya sekarang sudah tidak di Florida lagi, saya sudah pulang. Tapi saya sudah pergi ke sana. Ngerti ya? Jadi itu bedanya. Jadi kalau she's gone artinya dia sudah pergi dan dia masih tinggal di sana, masih di sana sekarang. Tetapi kalau I've been sudah pernah. Tetapi sekarang sudah tidak di Florida lagi, dia udah pulang. Jadi itu bedanya ya. Jadi she's gone to Florida, it means she's in Florida now. Dia masih di Florida. But if you say she's been to Florida, it means she went to Florida, dia pergi ke Florida, dia sudah, and now she has returned, dia sudah pulang. Itu bedanya. Dan sekarang kalian coba membedakan ya. Complete the sentences with been or gone. Bob is not here. Bob tidak ada di sini. Berarti he is gone to work atau he has been to work. Tentu jawabannya adalah he has gone to work. Dia sudah pergi bekerja. Makanya dia tidak ada di sini karena dia sudah pergi. Artinya dia masih di tempat kerja sekarang. Dia belum pulang. Jadi pakai gone. Oke? Jadi kalian coba, ada versi online-nya juga di sini sudah saya siapkan. Kalian coba pilih been atau gone. And the answer key is available as well. So no worries in case you don't understand. Oke? Dan kemudian yang kita pelajari selanjutnya adalah phrasal verbs. Nah, phrasal verbs ini adalah kata kerja yang memiliki arti berbeda apabila dia berdiri sendiri. Misalnya, give. Give artinya memberi. Tetapi setelah saya gabung menjadi give up, give memberi, tetapi give up artinya bukan memberi lagi, tetapi menyerah. Itu give up, menyerah. Jadi ini yang disebut dengan phrasal verb. Jadi artinya, jadi dia memiliki arti baru yang beda dengan arti kalau dia hanya berdiri sendiri. Jadi kata kerja yang digabungkan dengan preposition. Jadi apabila kata kerja digabungkan dengan preposition sehingga membentuk arti lain, maka itulah yang disebut dengan phrasal verbs. Phrasal verbs dalam bahasa Inggris ini banyak. Ini adalah salah satu contohnya. Jadi kalian harus tahu bahwa ini ada seperti ini. Misalnya put on. Kalau put on itu artinya mengenakan atau memakai. Ya, kalau put aja meletakkan, tetapi kalau put on memakai. Give up tadi ya. Look up. Ada look up juga, ada look after. Kalau look after artinya menjaga atau merawat. Misalnya suster itu merawat orang sakit. Jadi the nurse look after the patient. Kalau look up artinya mencari. Mencari maksudnya di sini adalah mencari kata-kata, misalnya mencari di kamus, itu look up. Turn on. Kalau turn on menyalakan, turn off mematikan. Get up. Nah, kalau get up bangun. Get out keluar ya. Go out, pergi ya. Take off. Kalau take off itu artinya melepaskan. For example, I take off my shoes, saya melepaskan sepatu saya. Bisa juga artinya lepas landas. Misalnya, my plane will take off soon. Pesawat saya akan lepas landas segera. Bisa juga take after, artinya mirip. Ya, misalnya, you take after your father, kamu mirip dengan ayah kamu. Grow up. Grow up itu dewasa, jadi sudah tumbuh dewasa, sudah gede ya istilahnya. Wah, nanti kalau kamu sudah gede, kamu mau jadi apa? Jadi, when you grow up, what do you want to be? Try on mencoba. Misalnya kita beli pakaian, jadi kita coba dulu dong pakaiannya cocok apa enggak. Itu namanya try on.
Oke, jadi kalian coba cocokkan, gabungkan misalnya nomor satu ini. When I grow up, nanti ketika saya sudah dewasa, I'm going to be a TV star. Saya akan menjadi bintang TV. Jadi kalian gabungkan satu kata kerja dengan preposition sehingga membentuk phrasal verb dan membentuk arti baru. Dan silakan jawab. Ini versi online-nya. Silakan tulis di sini. Silakan coba, dan kalau misalnya mentok tidak ngerti, ada kunci jawabannya sudah saya siapkan. Oke, dan selanjutnya, pelajaran selanjutnya kalian harus baca. Setelah kalian membaca, saya sarankan kalian menjawab pertanyaannya. Karena nanti di ujiannya juga ada soal bacaan ya, dan juga jawaban. Kalian coba menjawab sendiri, nanti kunci jawabannya sudah saya siapkan, bisa diklik di sini. Ya, kunci jawabannya diklik di sini. Nanti kalian bisa download dulu filenya, dan kalian nanti klik, bisa diklik di sini untuk mendapatkan kunci jawabannya. Dan juga kita ada audio ya, ada lagu Living on the Jet Plane. Ada beberapa orang yang belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa lain melalui lagu. Ada orang yang seperti itu. Nah, kebetulan ini Living on the Jet Plane ini banyak sekali digunakan dalam belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena dia tidak terlalu cepat dan kata-katanya juga tidak terlalu susah. Oke, jadi kalian nanti dengarkan lagunya. Ada audionya. Saya sudah siapkan audionya. Kalian nanti klik. Ada link di bawah video ini untuk klik audionya atau MP3 untuk yang unit 14 ini. We have two options here. Ada dua pilihan. For example, number one, all my bags or suitcases. So you have to choose either bags or suitcase. Kalian pilih salah satu, tulis di sini untuk melengkapinya. Oke, and the next one, ini bahasa sehari-hari, at the airport, di bandara. What do you do at the airport? Kamu ngapain saja di bandara? Read the sentences and put them in the correct order. Jadi ini ada beberapa aktivitas. These are the activities you are doing when you are at the airport. Yang kamu kerjakan atau yang kamu lakukan pada saat kamu berada di bandara. Aktivitas pertama yaitu of course you arrive at the airport. Kamu tiba di bandara. Nah, setelah kamu tiba di bandara, kira-kira kamu ngapain? Jadi kalian hafal kata-kata ini ya, kalimat ini, aktivitas ini yang dilakukan di bandara. Ada versi online-nya seperti ini. Jadi tinggal ditarik-tarik, urutkan. Misalnya kamu pertama dulu, you arrive at the airport. Terus kira-kira habis itu ngapain ya? Nah, seperti itu. Ini bagus untuk meningkatkan kosakata kalian juga, ya. Dan kalian baca, kalau boleh baca dan katakan, ya. Dan kemudian we have listening section, we have listening exercise. Ini listeningnya, ada audionya, dalam bentuk online-nya juga ada. Kalian dengarkan ya. Dan di sini kalian lengkapi, misalnya flight numbersnya apa, terus destinasinya apa, tujuannya, gate number, remarknya apa, last call, delayed, atau no boarding, atau wait in the lounge, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu, kalian masih ingat dengan Dorita, ya di unit kedua ya. Nah, kalian kerjakan, kalian isi dengan kosakata kalian sendiri. Ya, kalian coba. Saya sudah menyiapkan kunci jawabannya, jadi jangan khawatir ya. Oke, jadi saya pikir sudah selesai materinya. Kalian download file PDF-nya, kalian belajar di rumah. Kalau lupa, belajar lagi sampai benar-benar bosen ya. Oke, jadi tetap semangat ya dan sampai jumpa di level selanjutnya.